Halo teman-teman, selamat datang di channel Rekaman Hitam. Channel ini akan membahas kejadian misterius, sejarah kelam, dan tragedi yang terjadi di dunia. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah kelam dari ujung barat Indonesia. Sebuah tanah yang subur, yang dulu dikenal dengan sebutan surga ganja. Tanah Serambi Mekah, Aceh. Bayangkan, sebuah tanah yang subur di ujung barat Indonesia, tempat peradaban Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Tanahnya hijau, udaranya lembab, dan dari bumi itu tumbuh sebuah tanaman yang oleh orang Aceh disebut bakong ijo, atau lebih akrab dengan nama ganja. Bagi dunia modern, ganja sering dipandang sebagai musuh, narkotika yang dilarang keras. Namun, bagi orang Aceh di masa lalu, ganja bukanlah musuh. Ia adalah sahabat. Sahabat dalam masakan, sahabat dalam pengobatan, bahkan sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sejarah berputar. Apa yang dulu dianggap berkah, kini menjadi kutukan. Apa yang dulu sahabat, kini berubah jadi musuh. Dan Aceh yang dulu dikenal sebagai surga ganja, kini tinggal menyisakan neraka panjang bagi rakyatnya. Sejak abad ke-16, catatan sejarah menyebutkan ganja sudah tumbuh dan gunakan di Aceh. Ia bukan barang terlarang, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam masakan, orang Aceh dulu mencampurkan daun ganja ke dalam kuah kari, gulai, dan masakan pedas. Konon, ganja memberi rasa gurih yang khas yang tak tergantikan. Dalam pengobatan tradisional, ganja dipakai sebagai ramuan untuk meredakan sakit kepala, nyeri sendi, hingga gangguan tidur. Dalam budaya, ganja juga digunakan sebagai penenang saat ritual atau hajatan besar. Dulu, di pasar-pasar tradisional Aceh, ganja dijual bebas seperti rempah lainnya, seperti layaknya jahe, kunyit, cabai, dan lada. Tak ada stigma, tak ada ketakutan. Bagi petani, menanam ganja lebih mudah daripada padi atau kopi. Tanaman ini kuat, tak butuh pupuk mahal, dan bisa dipanen cepat. Tak heran, banyak keluarga hidup sejahtera dari tanaman ini. Pada masa itu, ganja bukanlah masalah. Ganja adalah bagian dari identitas Aceh. Namun, keadaan berubah di tahun 1970-an. Gelombang perang global melawan narkoba yang dipimpin Amerika Serikat menyapu dunia. PBB memasukkan ganja ke dalam daftar narkotika kelas 1, sejajar dengan heroin dan kokain. Naasnya, Indonesia kala itu ikut menandatangani konvensi itu. Dan sejak saat itu, ganja yang selama ratusan tahun bersahabat dengan masyarakat Aceh tiba-tiba dicap sebagai musuh negara. Larangan itu bukan sekedar aturan hukum, ia membawa dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat Aceh. Pasar-pasar yang dulu menjual ganja secara terbuka tiba-tiba sepi. Petani yang dulu bangga dengan hasil panennya, kini harus bersembunyi. Polisi mulai melakukan razia, menangkap orang-orang yang bahkan hanya membawa selembar daun ganja. Apa yang dulu halal, tiba-tiba dianggap dosa. Apa yang dulu wajar, kini menjadi aib. Pemerintah meluncurkan operasi pemberantasan ganja besar-besaran di Aceh. Ribuan hektar ladang ganja dibakar. Helikopter dikerahkan untuk menyemprot herbisida dari udara. Tentara diturunkan ke hutan-hutan Aceh. Bagi negara, ini adalah perang melawan narkoba. Tapi bagi petani Aceh, ini adalah perang melawan perut mereka sendiri. Ladang yang dulu menjadi sumber hidup mereka, kini habis terbakar. Orang-orang yang mencoba bertahan justru ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Ada yang melarikan diri ke hutan, ada yang hilang tanpa jejak. Di balik angka-angka operasi yang diumumkan pemerintah, ada ribuan keluarga yang kehilangan penghidupan. Aceh yang dulunya dikenal makmur dari ganja,
kini berubah menjadi wilayah penuh kemiskinan, pengangguran, dan luka sosial. Tragedi ganja di Aceh bukan hanya tentang tanaman yang dibakar. Ia adalah tragedi manusia. Anak-anak putus sekolah karena orang tua mereka dipenjara. Perempuan menjadi janda karena suaminya tertembak saat operasi penertiban. Petani Aceh kehilangan identitas karena mereka dipaksa meninggalkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Ironisnya, meski diberantas habis-habisan, ganja tak pernah benar-benar hilang dari Aceh. Ia masih tumbuh di lembah-lembah tersembunyi, dipanen diam-diam, dan diselundupkan keluar. Semakin dilarang, semakin mahal harganya. Aceh yang dulu surga ganja, kini hanya menyisakan bayangan neraka, operasi militer, kemiskinan, dan kriminalisasi rakyat kecil. Namun, di balik tragedi ini, ada misteri yang tak pernah terjawab. Kemana perginya hasil sitaan ganja? Resmi diumumkan dimusnahkan, namun banyak yang curiga sebagian masuk ke pasar gelap. Kenapa ganja medis ditolak? Di saat banyak negara melegalkan ganja untuk pengobatan, Indonesia tetap menutup rapat pintu riset dan akses medis. Apakah benar larangan ganja demi kesehatan? Atau justru ada tekanan global dari industri besar farmasi, alkohol, dan tembakau yang tak ingin kehilangan pasar? Misteri-misteri ini membuat tragedi ganja di Aceh tak pernah hanya soal hukum. Ia selalu dikaitkan dengan politik, ekonomi, bahkan konspirasi global. Aceh pernah hidup damai bersama ganja. Tanaman itu tumbuh sebagai sahabat, memberi rasa dalam masakan, memberi obat dalam penyakit, memberi nafkah dalam kehidupan. Namun kini, ganja hanya menyisakan luka. Ia diburu, dibakar, dan dibenci. Dan bersama hilangnya ganja dari ruang publik, hilang pula sepotong tradisi Aceh yang berusia ratusan tahun. Hari ini, ganja tetap tumbuh diam-diam di tanah Aceh, tapi bukan lagi sebagai sahabat yang membawa berkah. Ia hadir sebagai simbol perlawanan, simbol misteri, dan simbol luka panjang. Aceh, surga ganja yang berubah menjadi neraka. Sebuah tragedi yang masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ganja benar-benar sebagai musuh? Atau hanya korban dari permainan global yang jauh lebih besar dari rakyat kecil?